kita ada sesuai dengan aturan Juknis, untuk penerima KPM tersebut tidak mendapatkan bantuan dari dinas lain atau kementerian lain. Jadi kalau dia mendapatkan bantuan dari dinas sosial atau kementerian sosial, maka dia tidak berhak menerima KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Raja Serampo Abdelin. Hari ini kita berbincang-bincang dengan Kepala Desa Bruga Darat. Bruga Darat ini merupakan salah satu desa pemekaran dari Desa Benuang. Dalam hal ini kita akan wawancara atau berbincang-bincang santai lah dengan Kepala Desanya, PJ Kepala Desanya Rosihan Anwar, beserta Sekretaris Desanya Bapak Infantri. Dalam hal ini perbincangan kita masih seputar dana desa dan progres di desa Bruga Darat ini sendiri, apa yang akan diprogreskan pada tahun 2022 ini. Assalamualaikum Pak Kades. Pak Sekdes. Pak Kades, ini kita langsung kepada persoalan yang akan kita perbincangkan. Yang mana persoalan ini yaitu permasalahan progres. Sebenarnya bukan permasalahan, ini adalah topik pembicaraan kita. Dalam hal ini Pak Kades, apa progres yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 ini? Yang setapak. Yang pertama sih pembangunan. Dalam bentuk pembangunan. Ya, Oke. Dalam bentuk pembangunan kira-kira apa yang akan Jalan apa? Jadi tahun ini akan menyelesaikan jalan setapak ya. Terus ada lagi yang fisik kering ya. Pak Kades, Ya. dalam hal pembangunan itu otomatis ini sudah direncanakan sebelumnya. Apakah ini sudah direncanakan oleh para desa yang sebelumnya, Pak? Ya, sudah. Jadi ini cuma melanjutkan Pak, Ya. meneruskan dari program kepala desa yang sebelumnya ya, kepala desa yang berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Pak ya. Pak Rosihan, Ya. ini selain dari pembangunan itu, ini ada namanya pembangunan pembangunan masyarakat, pembangunan sumber daya masyarakat. Itu jelas akan dilakukan di dalam dana desa, yaitu dalam program stunting dan program yang lebih tren sekarang ini yaitu program ketahanan pangan hewani nabati. Nah, untuk desa Bruga Darat sendiri itu Pak Sekdes, apa progres yang akan dibangunkan atau akan dilakukan untuk ketahanan pangan ini? Untuk ketahanan pangan dan hewani dan nabati itu kita dari remuk sebelumnya masyarakat meminta untuk bantuan kambing, Mbak. Kambing. Ya. Itu berapa kelompok rencananya? Rencana didata dulu sesuai dengan dana yang ada. Itu belum cair, Pak ya. Ya. Untuk tahap ke depan, jadi kita mau cari dulu kelompok-kelompoknya. Jadi satu kelompok bisa ada 8 sampai 10 orang. Jadi apakah dapat 4 kambing kayak gitu, Pak. Sesuai Jadi, dengan anggaran yang ada, Pak. Jadi ini karena anggarannya belum tersedia, Belum terrealisasi ya. karena ini sudah menjadi juklak dari dana desa tahun ini. Ya, benar, Pak. Maka pihak desa akan melakukannya atau melaksanakan setelah dana sudah cair atau sudah dimasukkan di dalam kas desa. Ya. Oke, Pak Kades. Tadi kita sudah membahas masalah pembangunan fisik, pembangunan sumber daya manusia, yaitu akan mengembangkan kelompok tani yang ada di desa Bruga Darat ini sendiri. Selain itu, Pak Kades, di sini ada 40% dana yang dialokasikan untuk bantuan langsung tunai beberapa KPM. Desa kita sendiri itu dibantukan atau diberikan berapa KPM itu, Pak? Kita diberikan 226 KPM sesuai dengan Juknis 40%, Pak.
40% itu Minimal 40%. 40% berarti menemukan angka 226 KPM. 226 KPM. Di sini saya tahu bahwa ini biasanya menjadi dilema. Iya. Menjadi dilema bagi desa, bagi pemerintah desa, bukan bagi desa. Bahwa terkadang mereka yang dikasih dan tidak dikasih ini terjadi suatu hal yang dilema di lapangan. Bagaimana desa sendiri menanggapi permasalahan ini? Kita ada sesuai dengan aturan Jukdis, untuk penerima KPM tersebut tidak mendapatkan bantuan dari dinas lain atau kementerian lain. Jadi kalau dia mendapatkan bantuan dari dinas sosial atau kementerian sosial, maka dia tidak berhak menerima KPM, Pak. Oh ya, berarti seperti mereka sudah mendapatkan BST, Ya benar. BPMT, Benar. itu mereka tidak akan mendapatkan. Tidak mendapatkan KPM. Oke lah. Dalam hal ini masyarakat ini tidak mengerti, terkadang juga tidak ingin mengerti Iya benar. keadaan pemerintah dan aturan yang sudah ditentukan. Ya, semoga apa yang terjadi dan sudah ditetapkan sebagai penerima BLT tadi itu sudah memenuhi kriteria yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan. Padahal sebenarnya kalau mau melihat daripada aturan yang ada di Desa Benuang ini hanya beberapa orang saja yang wajib untuk menerima itu. Karena apa? Karena di situ lampu teplok tidak ada lagi. Iya benar. Sakit menahun. Ya. Tapi dari perekonomian masyarakat ini garis kemiskinan bagi desa kita ini, desa Brugada Darat ini sebenarnya garis kemiskinannya begitu. Oke, Pak Kades, Pak Sekdes, mungkin ada sesuatu hal yang ingin diprogreskan lagi atau sudah diprogreskan kembali, yaitu masalah penanganan COVID. Itu ada 88% dari dana desa itu untuk penanganan COVID. Bagaimana desa Brugada Darat sendiri untuk mengantisipasi permasalahan ini, mengingat COVID itu tidak akan atau tidak ada lagi, sehingga dana tersebut akan tidak teralokasi sebagaimana mestinya. Yap. Jadi di sini Pak, untuk dana COVID yang 8% itu kemungkinan kita merealisasikan apa yang memang perlu dibutuhkan, mengingat COVID sudah lumayan jarang, Pak. Jadi termasuk kita realisasikan kemungkinan kedepannya adalah poskonya, Pak. Sekedar posko untuk misal biaya ambulan ataupun tempat isolasi, kemungkinan balik ke Silpa kita. Oke, daripada jadi Silpa, Iya, betul. tahun 2022 ini, sementara dana tersebut masih bisa digunakan. Iya. Apakah di perubahan ini pemerintah desa Brugada Darat sendiri akan menyiapkan untuk mengubah alokasi dana tersebut? Berdasarkan arahan dari DPMD, kalau bisa kita rubah menjadi pembangunan ataupun apapun itu, jangan jadi COVID lagi, Pak. Jadi kita sudah menyiapkan alokasi lain apabila dana ini tidak terpakai pada perubahan nanti. Perubahan nanti akan disahkan sebuah alokasi baru. Iya, benar-benar, Pak. Mengingat dana tersebut cukup lumayan ya. Iya, cukup besar. Cukup lumayan. Oke, kami telah banyak berbincang-bincang dengan Pak Sekdes, dengan Pak Kades sendiri dalam hal ini. Raja Serampo Abdril merupakan salah satu channel yang akan membahas permasalahan desa, termasuk pembangunan, dan akan publikasikan kegiatan-kegiatan di desa. Sehingga seandainya nanti Pak Sekdes, Pak Kades, apabila program ketahanan pangan hewani dan nabati nantinya itu sudah direalisasikan, untuk mereview daripada kegiatan ini, kami siap untuk mendapatkan undangan dan melaksanakan publikasinya, Pak. Oke. Terima kasih, kami sudah berbincang-bincang hari ini dengan Pak Sekdesnya, dengan Pak Kadesnya. Semoga channel kami ini menjadi tontonan terbaik di Kabupaten Penuh Kalabak, Pematang Hilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.